Saudara, mari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Bagaimana caranya kita ini menerima oleh kuasa kebangkitan, kita dilahirkan dari Allah. Bagaimana caranya? 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh, yaitu maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu kita terima dengan cara kita terima kiasan. Kiasan di dalam Tuhan itu berharga, saudara. Karena berasal dari Tuhan. Kiasan itu berupa baptisan. Saudara, siapa sesungguhnya orang yang benar-benar merayakan kematian dan kebangkitan Yesus? Adalah orang yang sudah memberi diri dibaptis. Orang yang menolak kematian dan kebangkitan, menolak dibaptis, itu sebenarnya dia sedang menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat yang keempat berkata, saudara, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara hari ini, mungkin engkau dari turun-temurun nenek moyang sudah Kristen, mungkin engkau sudah datang ke gereja, tapi kalau engkau menolak dibaptis sesuai dengan firman Kristus, engkau sedang menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah orang yang tidak dibaptis tidak selamat? Orang yang dibaptis pun ada yang tidak selamat. Saya ulangi, saudara. Apakah orang yang dibaptis tidak dibaptis tidak selamat? Orang yang dibaptis pun ada yang tidak selamat. Loh, kenapa udah dibaptis nggak selamat? Karena dia dibaptis bukan karena percaya. Dia dibaptis bukan karena mau terima Yesus. Dia dibaptis bukan karena mau dilahirkan dari Allah. Dia dibaptis karena dipaksa oleh calon mertuanya. Dia dibaptis karena dipaksa oleh pendetanya. Bukan karena dia membuka hati, mengenal karya Kristus, lalu mengambil keputusan untuk dibaptis. Sehingga baptisannya itu cuma ritual yang tidak ada artinya. Sekalipun diselamkan, saudara. Lalu ada lagi yang bertanya, kalau begitu Pak, berarti dia gak selamat dong? Loh, gak selamat bukan karena gak dibaptis. Gak selamat karena gak percaya. Pak, dia percaya tapi gak mau dibaptis, itu bohong. Kenapa bilang percaya tapi gak mau dibaptis? Percaya, saudara tahu konteks percaya. Bukan begini loh, Tuhan aku percaya gajiku pasti naik. Itu kedukun aja. Tuhan aku percaya karirku pasti naik. Saudara minta tolong aja sama atasan, naik karirmu saudara. Tapi saudara, kita ini percaya kepada karya di atas kayu salib ini. Itu konteks percaya kita. Itu adalah pegangan utama dalam hidup kita. Jadi orang yang percaya Yesus, percaya bahwa Yesus sudah mati bagiku, aku juga ikut mati bersama Yesus. Yesus sudah bangkit bagiku, aku juga ikut bangkit bersama Yesus. Aku terimanya dengan kiasan. Kiasannya adalah apa? Baptisan. Dengan kata lain, orang yang tidak mau dibaptis, sekalipun mulutnya bilang dia percaya, sesungguhnya dia tidak percaya. Lalu gimana Pak? Selamat gak? Lalu gimana orang gak percaya bisa selamat? Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Lalu ada yang tanya, Pak bagaimana dengan baptisan waktu bayi? Saudara, baptisan waktu bayi tidak ada di Alkitab. Tetapi boleh gak gereja mengadakan baptisan waktu bayi? Kalau itu hanya menjadi satu aturan gereja, tetapi tidak menghalangi orang untuk melakukan yang sesuai firman, tentu gereja boleh-boleh saja bikin aturan. Bagi saudara yang mau masuk ke gedung ini, ada aturannya. Semua mesti diguyur air disinfektan. Boleh gak saya bikin aturan begitu? Boleh aja saudara. Lalu masuk gereja semua basah-basah. Lalu minggu depan pada gak mau datang lagi.
Ya itu tentu hak saudara juga kan. Boleh saja saya membuat aturan semua yang datang ke gereja ibu-ibu wajib pakai kebaya dengan konde 2 meter. Boleh. Tetapi ketika aturan gereja menghalangi orang untuk melakukan yang benar seperti Yesus lakukan, itu penyimpangan, penyesatan. Pak, kalau gitu saya dibaptis 2 kali. Siapa bilang? Baptisan waktu bayi itu bukan baptisan yang dicatat di surga, itu dicatat di organisasi gereja. Tapi baptisan ketika engkau sudah dewasa, kata Matius 3 ayat yang ke-11, baptisan adalah tanda pertobatan. Artinya kalau sudah bertobat itulah yang boleh mau dibaptis saudara. Baptisan itulah yang dicatat di buku kehidupan. Oh saudara, minta maaf. Jangan menganggap enteng baptisan. Udahlah pokoknya hidupku, aku udah ke gereja, aku baik-baik saja. Udahlah gak usah baptis-baptis itu. Engkau menghina Tuhan. Sebab apa? Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Yesus yang mulia pun dibaptis. Siapa kita bilang kita gak perlu dibaptis? Kita yang berdosa, banyak banget dosanya. Pak, kalau saya ini dibaptis Pak, bila perlu agak lama di dalam airnya karena banyak kali dosaku. Bila perlu airnya agak mendidih Pak. Supaya ku rasakan neraka itu kayak apa. Sehingga aku mau masuk surga saja. Haleluya.